Halo semuanya, kami dari kelompok 6 akan membahas tentang HIV dan AIDS. Semoga video ini bermanfaat ya. Selamat menonton. Materi pembahasan 1. Penjelasan mengenai HIV dan AIDS. 2. Penyebaran HIV dalam tubuh dan mekanisme HIV menimbulkan. 3. Gejala yang ditimbulkan pada penderita AIDS. 4. Stadium atau klasifikasi AIDS menurut WHO. 5. Penggolongan obat HIV dan AIDS. HIV adalah virus yang dapat menyebabkan AIDS, termasuk ke dalam keluarga retrovirus. Virus HIV terbagi menjadi dua tipe utama, yaitu HIV-1 dan HIV-2. Virus HIV menyerang organ vital sistem kekebalan tubuh, yaitu sel CD+4. Bila kadarnya turun hingga 200 per mikroliter, maka kekebalan sel hilang dan muncul kondisi AIDS adalah sekumpulan gejala dan infeksi yang timbul karena infeksi dari virus HIV. 80% infeksi HIV diderita oleh pria, namun pada perempuan cenderung. Penyebaran HIV dalam tubuh dengan cara RNA virus berubah menjadi DNA yang kemudian menyatu dengan DNA sel tuan rumah dan membentuk provirus dan kemudian melakukan replikasi. Patofisiologi HIV dimulai dari transmisi virus ke dalam tubuh yang menyebabkan infeksi yang terjadi dalam 3 fase, serokonversi, asimptomatik, kemudian Fase serokonversi selama 4-11 hari setelah virus masuk ke dalam tubuh, gejala yang ringan dan tidak spesifik. Mulai terjadi penurunan nilai CD4 dan peningkatan viral load. Fase asimptomatik, HIV sudah dapat terdeteksi melalui pemeriksaan darah. Pada fase ini, replikasi virus terus berjalan dan terjadi penurunan CD4 secara konstan. Fase AIDS, umumnya viral load tetap berada dalam kadar yang tinggi. CD4 menurun hingga lebih kurang dari 200 per mikroliter darah. Infeksi oportunistik mulai muncul secara signifikan. Klasifikasi AIDS menurut WHO ada 4 stadium. Stadium pertama bersifat asimptomatik. Terdapat indikasi limfadenopati dan performa penderita yang baik. Pada stadium kedua, terjadi gejala penurunan berat badan dan infeksi pada mukosa serta infeksi saluran pernapasan, tetapi penderita masih dapat beraktivitas normal. Stadium ketiga, muncul gejala AIDS-related kompleks, berat badan turun signifikan, kelelahan, demam berkepanjangan, diare kronis lebih dari 4 minggu, serta penurunan sistem imun. Pada stadium 4, berat badan turun signifikan, diare kronis lebih dari 1 bulan, demam tinggi lebih dari 1 bulan, dan muncul gejala AIDS, limfoma, dan sarkoma kaposit encelopati. Tanda klinis penderita AIDS, berat badan menurun lebih dari 10% dalam 1 bulan, diare kronis dan demam berkepanjangan lebih dari 1 bulan, penurunan kesadaran, dan demensia. Orang baru dapat tertular HIV dengan cara berinteraksi dengan orang yang terinfeksi HIV, persalinan, transfusi darah, hubungan seksual, serta pemakaian jarum suntik secara bersama. HIV dapat dicegah dengan cara menghindari hubungan seksual di luar nikah, dan yang memiliki risiko tinggi tidak dianjurkan untuk menjadi donor darah, dan penggunaan jarum suntik harus. Pengobatan HIV dapat menggunakan obat imunomodulator dan obat antiretrovirus, serta dapat mengkombinasikan obat antivirus dan obat imunomodulator. Terapi obat antiretrovirus atau ARV. Obat ini dapat digunakan untuk mengobati infeksi HIV. Namun, obat ini tidak dapat membunuh virus HIV. Akan tetapi, obat ini dapat memperlambat pertumbuhan virus tersebut. Ada beberapa kelompok obat dari ARV. Yang pertama NRTI, yang kedua NNRTI, yang ketiga PI, yang keempat EI, yang kelima INSTI. Golongan obat dari NRTI ini bekerja dalam menghambat replikasi virus melalui perhentian kerja enzim reversi transkriptase. Contoh obatnya zidofudin dan lamivudin. Obat yang pertama itu adalah zidofudin. Itu akan berikatan dengan enzim reversi transkriptasi dari HIV sehingga dapat menyebabkan enzim tersebut berhenti bekerja dengan dosis 2 kali 300 mg per hari, sedangkan lamivudin memiliki dosis umum 200 mg per hari. Golongan obat yang kedua dari ARV itu adalah NNRTI, di mana obat ini menghambat enzim reversi transkriptase dengan menempel pada kantong hidrofobik pada zoonoid P66. Contoh obatnya adalah nevirapin dan efavirenz. Efavirenz itu memiliki efek samping dalam peningkatan transminasi dan kolesterol, sedangkan nevirapin memiliki efek samping berupa erupsi makular, biasanya berada pada badan, wajah, dan ekstremitas. Protease inhibitor. Cara kerjanya menghambat situs katalitik protease virus untuk menghambat pembelahan protein prekursor GAG dan POL. Contohnya ritonavir dan atazanavir. Atazanavir disarankan digunakan pada saat waktu makan dan efek sampingnya hiperbilirubinemia.
Ritonavir digunakan untuk penguat dosis obat lain. Dosisnya itu sekitar 100 mg atau 200 mg. Entry inhibitor. Golongan ini menghambat proses masuknya virus ke dalam sel CD4. Contoh obatnya Maraviroc dan Enfuvirtide. Maraviroc. Maraviroc merupakan antagonis reseptor kemokin CCR5 mengikat GP120. Aktif terhadap CCR5, tidak efektif terhadap CXCR4. Sedangkan Enfuvirtide, dia memblok interaksi antara sekuens N36 dan C34 dari GP41. INSTI mengikat enzim integrase yang berperan penting pada proses integrasi ini. Contohnya raltegravir. Raltegravir dimetabolisme oleh UGT1A1 sehingga dapat berinteraksi dengan obat lain.